Pemirsa, seorang remaja pelaku pencurian handphone di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ditangkap warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga dan menangis memohon ampun agar dirinya tidak dihajar warga. Dalam video amatir yang terekam memperlihatkan remaja pelaku pencurian ini tak bisa berkutik dan hanya bisa menangis, namun tangisannya tak menyurutkan amarah warga yang geram atas ulah pelaku. Beruntung aksi warga bertindak brutal tersebut dapat diredam sebagian warga. Menghindari amukan susulan, pelaku pun akhirnya dibawa warga dari kerumunan massa. Melihatnya sebenarnya miris juga ya. Ada kasihannya sama si pelaku ini karena dia digebukin warga sampai nangis-nangis minta tolong supaya nggak diamuk warga lagi. Sebenarnya kasihan juga sih di satu sisi. Tapi mewajarkan sih, namanya warga gitu kan ketemu pelaku kejahatan atau pencuri handphone ini pasti bawaannya pengen ngamuk gitu kan. Tapi beruntung ada salah satu warga, beberapa warga yang memang masih berpikir secara dingin, yang akhirnya mengamankan si pelaku ini dan membawanya ke aparat yang berwajib ya, infonya kayak gitu. Korban Ratna yang ditemui di lokasi kejadian di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengatakan pelaku yang belakangan disebut-sebut bernama Lajang, warga desa Bagan dalam ini mengambil handphone miliknya. Pelaku awalnya berpura-pura minum di kedainya, handphone korban saat itu sedang di-charging. Melihat pemilik handphone tengah sibuk, pelaku langsung mengambil handphone korban lalu keluar lewat pintu belakang. Malam itu kan CCTV ada, jadi setelah hilang HP aku jam 8 malam tuh jemput anakku nggak ada, pergi dia keluar, diambilnya dulu air dulu minum dia, lewat tengoknya HP itu lagi di meja, lepas itu pegangnya, lepas itu duduk lagi, sekali lagi dia pergi ambil terus jalan belakang. Oh, jalan belakang? Iya, pintu belakang itu kan dua pintu, satu depan satu belakang. Di sini juga beruntungnya aku ngelihatnya ada the power of CCTV gitu kan. Untungnya si korban ini sempat ngelihat CCTV-nya karena kan katanya HP-nya ini hilangnya di kedai jualan si korban ini kan. Nah, saat yang lihat CCTV ini ketahuanlah siapa si pelakunya ini. Kebetulan kenal juga, jadi mungkin bisa disamperin. Nah, tapi naasnya disamperin ini justru malah jadi bahan amukan warga. Mengetahui handphone miliknya dicuri, lalu anak korban membuka rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, korban mengenali pelaku dan mencari keberadaannya hingga pelaku berhasil mereka temukan. Udah tengah malam tuh datanglah anakku, nengok CCTV tuh, cari semalam nggak jumpa budak tuh. Jadi pagi tadi baru jumpa. Oh, berarti budak itu memang berkeliaran di sini aja sering ya, Bu ya? Iya, mungkin dia itulah dia nggak ada takutnya, mungkin dia sebab dia selalu melakukan itu mungkin. Meski korban mengaku di kedai kopi miliknya sering terjadi pencurian, namun korban memilih berdamai secara kekeluargaan dengan pelaku mengembalikan handphone miliknya. Pagi tadi jam berapa? Kira-kira jam 8 gitu lah. Jadi kemana Bu selanjutnya Bu handphonenya? Handphonenya itu tadi tanyalah di mana kau jual handphone itu. Dibawanya lah bapak tadi, bonceng lah dia. Tak tahu kita di mana tempatnya, di bagian dalam. Jadi dipulangkan handphonenya, Bu? Ada pulangannya handphone tuh. Buat aku harusnya kejadian-kejadian kayak gini jangan ada lagi lah ya, karena sebenarnya ini udah sering banget. Tapi ya lagi-lagi beruntung karena ada CCTV dan juga beruntungnya lagi di kasus ini infonya memilih untuk berdamai secara kekeluargaan karena memang handphonenya ternyata udah dikembalikan sama si pelaku gitu. Beralih ke kasus hukum lainnya, 6 anak pang pelaku pengeroyokan terhadap laki-laki berinisial A yang ditemukan tewas Pangkalan Ban Park, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 9 Februari 2024 lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Keenam pelaku ditangkap di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur saat berupaya melarikan diri. Tersangka melakukan
setelah melakukan tindak pidana ini melarikan diri dan tertangkap di wilayah Kota Waringin Timur, ya, wilayah Senen, kurang dari 1 kali 24 jam. Inilah wajah para tersangka adalah RK, HW, NR, AG, LK, dan FH, pelaku pembunuhan seorang pria Parubaya di Pangkalan Ban Park pada 9 Februari lalu. Pasca ditangkap dan dimintai keterangan, para tersangka kemudian menceritakan kronologis peristiwa pengeroyokan yang berakhir dengan tewasnya korban di salah satu gazebo di Pangkalan Ban Park tersebut. Ya, jadi korban bukan dari komunitas dari para tersangka. Tapi saling kenal? Ya. Saling kenal kah? Tidak saling kenal. Kapolres Kobar AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, 6 tersangka tersebut tergabung dalam kelompok pang yang seringkali berpindah ke berbagai tempat. Dari pengakuan para tersangka, peristiwa ini berawal saat mereka berada di Pangkalan Ban Park untuk minum miras. Modus operandi saudara tersangka SA ini dengan korban AM terjadi cekcok atau perkelahian. Kemudian dari perkelahian tersebut korban atas nama AM itu dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek. Tidak lama kemudian, korban datang ke TKP dan duduk tidak jauh dari 6 tersangka. Salah satu rekan tersangka, yakni perempuan berinisial G yang merupakan istri tersangka HW, kemudian mengatakan bahwa ia diselimuti oleh korban dan dipegang kakinya. Dalam keadaan terpengaruh miras tersebut, tersangka HW dan rekannya RK mendatangi korban dan menanyakan kebenarannya. Kejadian ini murni dalam pengaruh minuman keras. Setelah korban tersungkur tidak berdaya, tersangka HW kemudian merekam korban untuk membuat pengakuan peristiwa yang dialami istrinya. Tersangka HW juga mengikat kaki korban di pagar agar tidak dapat melarikan diri. Setelah melakukan penganiayaan, para tersangka beristirahat, mereka kemudian mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia dengan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Bahkan bagian belakang kepala korban juga mengeluarkan darah. Menyadari kondisi korban yang telah meninggal, para tersangka kemudian melarikan diri dari tempat itu. Kapolres menjelaskan pasca mendapat adanya laporan penemuan jenazah di gazebo di Pangkalan Ban Park, setelah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi, anggota Reskrim Polres Kobar kemudian melakukan pengejaran para tersangka. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil ditangkap di Desa Sebabi, Kabupaten Kotim saat berupaya melarikan diri. Saat ini, para tersangka sudah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, sebuah video seorang pedagang es keliling di kota Bekasi jadi korban penjambretan. Videonya pun menjadi viral di sosial media. Yang memilukan lagi, uang setoran pedagang es tersebut sebesar 5 juta juga raib dirampas pelaku. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya, itu perampok bener-bener nggak punya otak. Hanya uang, bahkan ponsel milik korban pedagang es tersebut juga raib ikut dijamret pelaku. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV warga yang berhasil merekam kejadian tersebut. Katanya uangnya ada 5 jutaan dan barang-barang berharga ada di tas itu. Ya Allah, bayangin nggak itu kakek mencari uang itu dengan tenaga, dengan keringat, tiba-tiba lenyap begitu saja diambil sama pejamret yang nggak punya otak gitu.
Insiden penjamretan itu terjadi di Jalan Teku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat korban tengah melintas di jalan raya, sedang mengayuh sepeda sambil menjajakan es krimnya. Tak lama kemudian, pelaku naik sepeda motor berbalik arah dan langsung menjamret barang milik korban dari arah berlawanan. Korban pun sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Ya pokoknya buat kakek, semoga ini buat pelajaran kakek juga, lebih berhati-hati lagi. Mudah-mudahan pihak kepolisian atau yang melihat video ini bisa melacak motornya dan segera mendapatkan malingnya itu. Lama tak ada kabar beritanya, penyanyi Ashanty membuat kabar mengejutkan. Ya, setelah 13 tahun nikah dengan Sebastian Paredes, seorang banker dan tinggal di Hong Kong, kini Ashanty memilih untuk menetap di Bali dan kembali membangun karir bermusiknya di Indonesia. Kepulangan pelantun tembang Hanya Memuji itu bersama anak-anaknya tanpa sang suami pun memunculkan kabar tak sedap. Dugaan Ashanty mulai dirumorkan bercerai dengan suaminya itu sejak ia mengubah nama akun Instagramnya menjadi @shantyofficial yang semula bernama @shantyparedes. Untuk diketahui, Paredes diambil dari nama sang suami, Sebastian Paredes. Terkait soal kondisi rumah tangganya dengan Sebastian Paredes itu, terungkap saat artis dua anak itu menjadi bintang tamu di acara podcast Melanie Ricardo. Are you single? Yang penting semua pihak, semua orang sudah happy. Yes. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya, itu yang paling penting. So everybody's happy. Everyone's happy. I'm doing just fine. Dugaan Shanty sudah menyandang status janda pun diperkuat dengan keputusannya hanya memboyong dua buah hatinya kembali ke Indonesia. Shanty mengaku tak mengajak sang suami untuk menetap di Pulau Dewata, Bali. Wanita kelahiran kota Sukabumi itu mengaku sudah menetap di Balai sejak 2022. Ia bahkan sudah meninggalkan Hong Kong yang menjadi tempat tinggalnya sejak tahun 2010. Ya, keberadaan mereka itu, dua tangan kecil itu, they saved me. They gave me that power. They gave me the strength. Ngeliat mereka aja udah, tinggal pegang tangan mereka. Udah. In theory, it looks like the mom is taking care of the kids, right? But in real, they saved me. Sebelumnya, artis berusia 45 tahun itu sempat pindah ke Hong Kong pada 2010 lantaran mengikuti suami yang bekerja di sebuah bank di negara bekas koloni Inggris itu. Sayang saat ditanya soal rumah tangganya dengan Sebastian, itu memilih bungkam. Next question. Next Oke, question. langsung. But are you happy now? Very happy. Very happy. Very happy. Ini chapter baru nih. Chapter baru dan juga redefining myself and finding myself again. And it's time to do my music again, Bo.